Shalom Bapak Ibu Saudara. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Kejadian 35. Kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan dari ayat yang ke-16 sampai 22a. Kejadian 35 ayat 16 sampai 22a, firman Tuhan berbunyi demikian dengan judul perikop Kelahiran Benyamin, Rahel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidannya kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan kita hari ini kita bertema kematian dan pengkhianatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin di antara kita pernah yang mendengar bahwa ada kejadian-kejadian di gereja di mana gereja itu menghadapi sesuatu, bisa kita katakan ada isu-isu di dalamnya yang akhirnya menimbulkan adanya perpecahan di dalam gereja itu. Gerejanya terbagi menjadi 2 blok atau bahkan terpecah menjadi membangun gereja sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan melalui hal yang demikian, pasti akan berdampak ke banyak hal. Misalnya Bapak Ibu Saudara, dengan kasus-kasus yang ada ini dapat membuat jemaat menjadi kehilangan kepercayaannya terhadap gereja. Kalau kita perhatikan di dalam perpecahan Bapak Ibu Saudara, pastinya ada orang-orang yang memutuskan untuk berpisah, ada orang-orang yang memutuskan untuk tidak lagi bergabung dengan gereja tersebut, tetapi pasti juga ada jemaat-jemaat yang berusaha untuk tetap setia, berusaha untuk memulihkan bagaimana integritas dari gereja tetap mereka. Nah, firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara juga memberitahu kita bahwa ada 2 peristiwa penting di dalam satu perikop ini. Bagaimana di awal kita bisa melihat bahwa Rahel saat melahirkan Benyamin, dia meninggal, dan juga bagaimana kita bisa melihat bagaimana Ruben berkhianat terhadap Yakub. Rahel yang sangat dicintai oleh Yakub, Bapak Ibu Saudara, ia meninggal sesudah ia melahirkan anak keduanya, yaitu Benyamin. Nah, meskipun Bapak Ibu Saudara, Rahel sudah menamai anaknya ini bernama Ben-Oni. Kita perhatikan terhadap firman Tuhan tadi, Ben-Oni ini berarti Bapak Ibu Saudara, anak kesedihanku. Nah, tetapi ketika anak ini dilahirkan, Yakub mengganti namanya menjadi Benyamin, yang artinya adalah anak tangan kananku. Nah, pergantian nama ini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar sesuatu yang spontan atau sesuatu yang simbolis, tetapi di sini menunjukkan bagaimana iman Yakub yang memilih untuk memandang sesuatu yang mungkin membuatnya itu sedih, membuat dia kecewa, tetapi dia berusaha untuk melihat bahwa di situ ada harapan di tengah-tengah kedukaannya, di tengah-tengah kehilangannya. Dan kalau kita perhatikan sebaliknya juga dengan Ruben, Bapak Ibu Saudara, anak dari Yakub ini, justru ia melakukan tindakan yang kurang baik, atau bisa dikatakan tindakan amoral. Dengan apa? Dengan ia tidur bersama dengan Bilha, yaitu seorang gundik dari ayahnya. Nah, di dalam konteks budaya kuno Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar dalam tanda kutip dosa seksual begitu ya, tetapi juga sebagai upaya untuk merebut otoritas keluarga. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama, tindakan serupa itu juga sering mencerminkan bagaimana ada pemberontakan di dalam keluarga begitu ya Bapak Ibu Saudara, pemberontakan politik ataupun sosial.
Sebagaimana di dalam cerita, kalau kita lihat di dalam cerita Absalom yang mengambil gundik-gundiknya Daud. Nah, Yakub, Bapak Ibu Saudara, meskipun ia mengetahui perbuatan Ruben ini, ia memilih tidak langsung untuk bereaksi. Dia memilih untuk tidak langsung mengambil keputusan. Mungkin pada saat itu bisa dikatakan Yakub ini berusaha untuk menghindari konflik yang lebih besar. Namun Bapak Ibu Saudara, melalui pelanggaran ini tuh nggak berlalu tanpa adanya konsekuensi. Karena hak kesulungan Ruben itu tuh dicabut setelahnya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara cerita firman Tuhan yang selanjutnya nanti. Nah, sehingga kalau kita perhatikan sikap Yakub yang menghadapi kematian Rahel dan pengkhianatan Ruben ini menunjukkan bahwa ada dua sisi dari kehidupan manusia. Bagaimana iman untuk tetap berharap dikala sedang kita berduka, dikala kita sedang terpuruk, serta dosa dan pemberontakan di sisi lain. Nah, melalui kisah ini Bapak Ibu Saudara juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu tetap setia. Allah tetap setia bekerja bagi setiap kita di dalam kehidupan Yakub dan juga keturunannya. Sehingga ini membawa mereka menuju penggenapan janji Tuhan di dalam hidup setiap umat manusia melalui kehadiran Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan kepada setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita supaya kita tetap berintegritas di dalam Tuhan, dan kita tetap mengasihi satu dengan yang lain bahkan ketika kita dikelilingi oleh hal-hal yang membuat kita merasa susah, hal-hal yang membuat kita merasa terpuruk, membuat kita bergumul. Biarlah pendengaran firman Tuhan kita pada hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa di dalam kondisi apapun Allah tetap setia bekerja di dalam kehidupan kita. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, bersyukur untuk firman Tuhan yang hari ini kami renungkan ya Bapa, melalui kisah Yakub, Rahel dan juga Ruben ya Bapa. Kami bersyukur bahwa hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang tetap setia dalam kehidupan kami, Allah yang terus bekerja di dalam kehidupan kami ya Bapa. Di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa mengingatkan kepada setiap kami dapat terus senantiasa belajar menjadi pribadi yang berintegritas dan setia kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong setiap kami di dalam kehidupan kami. Mungkin kami ada persoalan-persoalan, biarlah Engkau yang senantiasa memulihkan setiap kami atas setiap persoalan yang ada. Dan juga bila mana setiap kami ada di dalam hubungan ya Bapa, hubungan antara satu dengan yang lain ataupun dengan keluarga yang sedang tidak baik-baik saja, biarlah Engkau yang menolong setiap kami untuk memulihkan setiap hubungan yang rusak ini, sehingga kami dapat memilih untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kami dapat menjadi pribadi yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang bersama kami renungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga bersama-sama mau bersyukur ada saudari kita Claudia Berlian yang hari ini berulang tahun. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami juga bersyukur ya Bapa bahwa hari ini ada saudari kami Claudia Berlian yang hari ini berulang tahun ya Bapa. Kiranya Engkau yang menolong di dalam studinya, dalam penyelesaian skripsinya ya Bapa. Kiranya Engkau yang senantiasa memimpin, menuntun supaya Claudia dapat menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat lulus dengan hasil yang baik, dapat menjadi anak-anak yang juga takut akan Tuhan. Kiranya Engkau yang menolong dalam pertumbuhan imannya dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin Claudia di dalam keluarganya juga ya Bapa, di dalam lingkungan. Biarlah melalui Claudia dapat sungguh menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa, segala usaha yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, kiranya Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau yang senantiasa mencukupkan bagi keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.